teman-teman semua. Perkenalkan, saya Desi. Saya Fahira, kita dari Digital Marketing School. Kali ini kita mau memperkenalkan program baru antara Unicom dengan Digital Marketing School. Nama programnya Digital Entrepreneur Class for Practitioner. Nah, kenapa for Practitioner? Karena kelas ini cocok banget buat teman-teman yang ingin mulai berbisnis lewat digital dan juga ingin memperdalam ilmu digital marketing. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk dengar langsung dari Pak Tri. Selamat pagi teman-teman semua, calon-calon digital entrepreneur dari Unicom. Pagi ini saya akan menjelaskan ya beberapa hal penting mengapa di era digital ini menjadi seorang digital entrepreneur itu menjadi penting. Pertama, kita akan bicara dulu tentang fenomena apa sih yang sebenarnya terjadi saat ini sehingga kemudian bisnis betul-betul mengalami transformasi di era digital ini. Kemudian yang kedua nanti, seperti apa sih program digital entrepreneur practitioner kita saat ini yang kita sebut dengan DEC Class Practitioner. Apa sasaran pembelajarannya, kemudian bagaimana learning methodnya, ya cara belajarnya seperti apa, kemudian lesson plan, detailnya selama 15 kali pertemuan itu seperti apa dan goalnya akan seperti apa. Kemudian nanti juga kita akan tunjukkan murid-murid kita. Jadi kita kurang lebih selama hampir 3 tahun beroperasi Digital Marketing School ini, alumni kita kurang lebih sudah sekitar hampir 2000 alumni. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana kemudian bisnis mereka bisa tumbuh, kemudian mereka juga mampu mengembangkan pasar dengan baik. Kalau tadi saya sudah sampaikan 3 hal penting yang kita sampaikan kepada teman-teman para digital entrepreneur ini tentang mengapa itu penting saat ini, kemudian apa saja program yang kita tawarkan nantinya, dan bagaimana ya untuk mencapai sasaran program yang ada gitu ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan apa sebenarnya digital entrepreneur itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, digital entrepreneur itu sebenarnya sederhana definisinya, yaitu berwirausaha di era digital saat ini. Apa yang membedakan ya seorang entrepreneur biasa dengan seorang entrepreneur digital? Yang pertama yang paling kelihatan saat ini adalah kalau seorang entrepreneur itu tokonya ya offline. Jadi mereka punya bisnis, kemudian punya saluran untuk menjual barang dan jasanya offline. Tapi kalau seorang digital entrepreneur, ya tokonya toko digital, gitu ya. Jadi itu perbedaan yang nyata saat ini. Kemudian yang kedua, bedanya seorang entrepreneur dengan seorang digital entrepreneur itu terkait tentang layanan yang bisa diberikan untuk pelanggannya. Ya, biasanya kalau kita ke mall, kemudian ke toko-toko offline, itu mereka buka jam 10 pagi, kemudian tutup ya jam 5 sore atau paling lama jam 7 malam, gitu ya. Jadi ada batas waktunya. Bagaimana kemudian pebisnis itu menawarkan barang dan jasanya. Tapi seorang digital entrepreneur itu bisa bekerja 24 jam sehari, kemudian 7 hari seminggu. Nggak bisa dibayangkan tuh. Jadi tidak lagi terbatas atau dibatasi oleh waktu, gitu ya. Nah, yang menarik adalah bagi seorang entrepreneur biasa, orang-orang yang berwirausaha atau mandiri, berbisnis mandiri, seringkali datanya tidak mampu diukur. Nah, ini. Tapi seorang digital entrepreneur itu dia mampu mengukur real time bagaimana pergerakan bisnisnya, ya, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, sehingga betul-betul kualitas bisnisnya itu jauh lebih baik. Nah, akhirnya apa? Seorang digital entrepreneur itu akan dengan mudah melakukan namanya scalable, bagaimana membesarkan bisnisnya dengan cepat. Sehingga tidak kaget kalau saat ini banyak sekali praktisi atau teman-teman kita ya yang masih muda-muda menjadi pemain atau pebisnis digital, dan yang sangat mengagetkan usia mereka rata-rata masih 20 tahun,
30 tahun ya, mudah sekali. Dan mereka sudah mendapatkan pasar yang luas, global market. Bukan seperti seorang entrepreneur, pasarnya paling hanya lokal dan regional. Tapi kalau seorang digital entrepreneur dengan mudahnya dia menggrab market di usia yang masih muda ya, dengan omset atau target pendapatan yang tinggi. Sekarang bayangkan teman-teman semua ya, kalau kita ingin menjual satu produk dengan harga 1 miliar, pertanyaan saya, gampang atau susah? Ya. Ayo pikirin, kalian misalnya menjadi property agent tuh, suruh jual rumah seharga 1 M ya, karena kalian punya mimpi, punya goal mendapatkan income 1 miliar sebulan misalnya begitu. Kalian diminta untuk menjual rumah, 1 unit rumah harganya 1 M. Pertanyaannya, berapa lama rumah itu akan laku? Ya, pasti akan lama sekali. Atau kita coba ya, omset kita ingin tetap dapat 1 M, tapi sekarang harga kita turunkan, tetapi kuantitas yang dijual lebih banyak. Misalnya diminta menjual 10 unit produk, tapi harganya 100 juta. Sama toh? 1 miliar juga. Pertanyaannya, gampang atau susah menjual 10 unit produk tapi harganya 100 juta? Megap-megap tuh, susah gitu ya. Nah, kita turunkan lagi sekarang. Tetap ingin dapat 1 miliar omset per bulan. Ya. Kemudian kita turunkan menjadi jumlahnya bukan 10, tetapi 10.000. Nah, kalau 10.000 supaya dapat omset 1 miliar, itu berarti kan kurang lebih harganya menjadi tadi 100 juta, mungkin 100.000 sekarang. Ya, juga belum mudah, gitu ya. Nah, di era digital kita bisa menjual 1 juta barang, tapi dengan harga yang murah sekali, hanya Rp1.000. Itu juga mendapatkan omset 1 miliar. Nah, sehingga dari kutub ekstrim pertama, bagaimana kita menjual hanya 1 unit produk harga 1 miliar, atau kita milih yang kedua, yang tadi, menjual 1 juta produk, tetapi harganya hanya Rp1.000. Mana yang lebih mudah? Tentunya teman-teman memilih yang kedua, bukan? Nah, inilah hebatnya kalau kita berbisnis melalui digital. Belum lagi, kalau kita berbisnis melalui digital, tentu saja biaya itu menjadi jauh lebih murah, yang kita sebut dengan cost efektif. Bayangkan biaya-biaya harus memperkenalkan produk baru, brand baru, kalau menggunakan media lama, iklan, pameran, dan sebagainya, baliho, waduh, mahal sekali. Ya, nah, teman-teman tentu pengen toh punya exposure, orang melihat ya brand kita, produk kita, ya, tapi dengan biaya yang lebih murah. Nah, itu sangat mungkin dilakukan dengan digital. Ya, ciri yang kedua dari si proses nih, timely dan instan. Bayangkan, ya, dengan gampangnya kita kemudian melakukan kampanye penjualan. Saat ini kita susun konsepnya, saat ini juga kita langsung bisa beriklan dan dibaca oleh target audience kita. Menarik bukan? Jadi nggak butuh waktu lama itu, ya, timely, tepat waktu, instan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya, di samping cost efektif, timely, yang ketiga adalah measurable, ada ukurannya tadi. Jadi bagaimana kemudian bisnis kita itu mampu diukur dengan baik, ya. Dan yang menarik, bicara digital entrepreneur itu adalah sekali lagi scalable. Bisnis itu dengan cepat mampu ditingkatkan, bukan 1-2 kali, 10 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya, 100 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan itu menjadi sangat mungkin, gitu ya.
Menurut riset terakhir dari CBN Insight, salah satu lembaga riset terkenal di dunia, ya, mereka meneliti mengapa sih ya para startup itu kemudian seringkali gagal pada saat masuk ke bisnis digital. Ternyata problem yang pertama hampir 45% itu disebabkan oleh ya no market need. Pasar nggak membutuhkan produknya. Ya, mereka tidak mampu membaca apa yang dibutuhkan pasar sehingga produknya nggak laku. Padahal saat ini menurut riset yang lain dari Hootsuite misalnya, itu juga termasuk dari Google Research, ternyata market digital saat ini itu kurang lebih 50 miliar US dollar atau sekitar kurang lebih 500 sampai 700 triliun setahun dengan pertumbuhan rata-rata 30% setahun. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa potensinya bisnis digital saat ini. Ya. Sementara di Indonesia ya per 2020 ternyata pengguna aktif sosmed itu kurang lebih sudah hampir 50% dari total populasi penduduk Indonesia. Artinya apa? Hampir 160 juta pengguna aktif sosmed di Indonesia. Dan tentunya ini adalah pasar yang bagus ya, yang bisa dimasuki oleh teman-teman yang memang berminat untuk menjadi seorang digital entrepreneur. 3 hal terbesar hasil riset tadi yang mengatakan pertama 45% gagal karena no market needs ya. Kemudian nomor 2 kesalahan terbesar adalah run out cash flow. Mereka tidak punya modal, habis karena nggak mampu melihat pasar dengan benar sehingga cash flow-nya menjadi negatif. Dan ketiga kesalahan bisnis digital adalah know the right team. Mereka nggak mampu membangun organisasi bisnisnya dengan baik. Mereka nggak mampu membangun sistemnya dengan baik. Sehingga mereka hanya menang jangka pendek. Tapi secara jangka panjang, mereka tidak mampu membangun fondasi bisnisnya secara kuat, utuh. Sehingga punya daya saing dan sustain, umurnya panjang. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, inilah sebenarnya potensi kalau kita berniat atau berminat masuk ke digital entrepreneur ya. Karena pada prinsipnya bagaimana sih cara kita agar kemudian kita bisa grab apa yang menjadi kebutuhan pasar. Basic digital transaction atau transaksi digital intinya cuma 3 kok. Yaitu tentang produk, yang kedua tentang traffic, yang ketiga tentang konversi. Tetapi ini kritikal sekali teman-teman semua ya. Bagaimana kemudian produk yang kita bangun, yang kita ciptakan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar. Ingat, sekarang itu eranya bukan era produk, tapi era customer. Jadi produk yang dimaksud harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan konsumen kita. Jadi kalau dulu kita mengenal bisnis itu bicara atau pemasaran itu bicara 4P, sekarang bicara 4C. Eranya era customer. Dari produk P yang pertama menjadi customer solution. Ya, dari price, harga menjadi cost. Ya. Kemudian dari promotion menjadi komunikasi. Dan yang keempat, dari place, salon distribusi menjadi convenience. Ya, jadi 4C itu adalah eranya customer saat ini. Nah, oleh karena itu besarnya potensi bisnis, kemudian bagaimana kita mampu mendapatkan income, ya, membesarkan bisnis melalui digital entrepreneur, ini tentunya menjadi peluang yang tidak boleh lagi kita lewatkan. Era milenial saat ini, eranya digital, ya. Kalau tadi saya mengatakan tentang hasil riset mengapa startup itu fail, gitu ya.
Nah, hari ini atau sekarang saya ingin menyampaikan model-model bisnis digital itu apa saja bentuknya, sehingga kemudian kita menjadi paham ya bahwa dengan model bisnis baru ini menjadi opportunity, menjadi peluang buat kita semua. Nah, yang paling terkenal model bisnis digital yang pertama ini disebut dengan brokerage model. Kalau kita sering berbelanja di Tokopedia, di Blibli, di Bukalapak dan sebagainya, yang kita sering sebut dengan marketplace, itu sebenarnya brokerage. Mereka hanya mengambil fee dari mempertemukan produsen dan konsumen. Nah, kita juga bisa masuk ya dengan bisnis model itu, dengan membangun platform misalnya, gitu ya. Nah, atau bisnis model yang kedua yang paling sering kita juga lakukan yaitu subscription model. Jadi menggunakan digital ya untuk menjual jasa, kemudian orang diminta untuk membayar layanan tertentu, sejumlah tertentu setiap bulan, dan kemudian mengalirlah bisnis itu. Contohnya Netflix misalnya, itu adalah bisnis subscription ya, orang diminta berlangganan di situ. Atau misalnya kayak kami Digital Marketing School ini bukan sekedar bicara tentang bagaimana membantu teman-teman pebisnis untuk masuk memahami tentang digital marketing, tetapi kita juga membantu mereka dengan namanya digital service. Ini yang disebut dengan advertising model. Jadi kita juga bisa menjadi agensi ya, ads agency, untuk kemudian mendapatkan income di sana. Dan masih banyak lagi bisnis model digital yang lain ya, yang tentunya kita akan elaborasi nantinya. Kalau teman-teman semua ingin masuk lebih dalam, ingin belajar lebih dalam ya, sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan bisnis model yang mana yang tepat buat kita. Kalau kita nggak cocok dengan brokerage atau marketplace tadi, mungkin teman-teman akan cocok dengan merchant model, menjadi merchantnya, menjadi pedagangnya langsung ya, yang menjual barang dan jasa melalui online. Ini yang sering kita sebut dengan punya online store sendiri ya. Nah, kebetulan target dari Digital Entrepreneur Class yang praktisioner ini ujungnya adalah ya, teman-teman semua nanti akan tahu dengan benar bagaimana membangun bisnis model yang kita sebut dengan merchant model. Kita betul-betul create ya toko online kita ya, bukan hanya bagaimana mendevelop toko online kita, tetapi bagaimana mengoptimasinya sehingga kemudian produk dan jasa yang kita tawarkan di toko online itu mampu kemudian dikenal ya, mereka prospek menjadi tahu, dan akhirnya bisa kita konversi menjadi penjualan. Nah, inilah kemudian yang akan menjadi poin-poin penting ya, mengapa kemudian menjadi seorang digital entrepreneur itu urgent sekali, nggak bisa kita tunda ya. Tadi saya mengatakan menjadi seorang digital entrepreneur nggak bisa lagi kita tunda-tunda. Oleh karena itu kita menawarkan ada 4 kemampuan atau keterampilan yang harus dikuasai oleh teman-teman semua, sehingga bisa mampu menangkap peluang pasar yang tadi saya katakan hampir 40 sampai 50 miliar US dollar. Dan menariknya di Indonesia saat ini 50% populasi itu aktif menggunakan sosial media. Itu pasar yang bagus untuk bisa kita prospek ya, kita grab menjadi bisnis kita. Nah, dalam program Digital Entrepreneur ini kita punya 4 area utama yang nanti kita akan bantu, kita akan mentorin teman-teman semua di sana. Apa yang pertama? Kalau teman-teman belum punya produk, maka kita akan ajarkan betul bagaimana melihat market ya, potensi pasar atas produk dan jasa tertentu berapa sih besarnya di Indonesia ini, dan kita mau mengambil market share seberapa besar.
bagaimana cara melihat pasar dan siapa saja ya prospek customer yang masuk di pasar itu, perilakunya seperti apa ya, kemudian apa yang menjadi interest ya, keinginan mereka pada saat melihat potensi pasar itu akan kita ajarkan secara detail kepada teman-teman semua. Setelah kita tahu besarnya pasar, market, baru kita bicara produk apa yang fit untuk mengisi, memenuhi kebutuhan pasar itu. Kita nanti akan tunjukkan 19 rahasia produk ya, yang membuat orang itu akhirnya terburu-buru untuk beli. Di dalam program ini, teman-teman bukan hanya melihat produk apa yang diinginkan pasar, tetapi bagaimana memprovide ya, membuat produk sehingga kemudian fit dengan maunya pasar. Ya, nanti kita akan tunjukkan produk yang disukai pasar itu seperti apa. Nah, yang ketiga nanti teman-teman juga akan belajar tentang bagaimana melakukan campaign ya, melalui digital. Sehingga kemudian produk kita itu bukan sekedar menarik perhatian prospek, tapi mereka menjadi berminat dengan produk kita, gitu ya. Kemudian mereka menjadi punya keinginan untuk beli dan akhirnya mengambil keputusan untuk membeli produk dan jasa kita. Itu bicara campaign, ya. Dan yang keempat, teman-teman juga akan belajar tentang bagaimana melakukan follow up atas produk dan jasa yang kita campaignkan. Ini semua yang kita sebut dengan digital marketing strategy. Bagaimana kemudian menerjemahkan 4 area penting digital marketing ini ke dalam lesson plan kita, outline kita, termasuk final project kita. Sehingga kemudian teman-teman calon digital entrepreneur ini betul-betul ya, bukan sekedar teori di kelas, tetapi nantinya selesai program ini betul-betul menjadi seorang entrepreneur digital yang ciamik, yang mampu menjawab tantangan zaman saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Mantap kan tadi penjelasan dari Patri? Sekarang teman-teman bisa tahu pentingnya kelas ini. Nanti metode pembelajarannya selain knowledge tapi juga perlu dipraktekkan. Sehingga selain nambah ilmu, teman-teman juga bisa nambah penghasilan. Mau tahu materi lebih lanjutnya? Yuk kita cek sekarang. Digital Entrepreneur Opportunity, Game Changer and Newbie Biggest Mistake, Digital Entrepreneur Goal, Market Analysis and Competition, Basic Digital Transaction, What is Product and Service, Hot Item Research, Marketplace Development, Organic Traffic Strategy, How to Attract Buyer, Copywriting and Storytelling, Social Media Management, Marketplace Optimizer, Social Media Traffic Strategy, Final Exam. Gimana teman-teman, keren kan program barunya? Tapi sayangnya program ini terbatas hanya untuk 20 orang aja. Jadi teman-teman harus buruan daftar. Nah, teman-teman yang mau daftar bisa banget kunjungi website kami di digitalmarketingschool.id atau teman-teman bisa mengunjungi bagian informasi Unicom yang ada di gedung lama ataupun gedung baru. Sampai ketemu di kelas. Dadah!